Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi yang terakhir di sini, yaitu contoh kasus untuk analisis varian dua arah. Dalam contoh kasus ini, misalkan contohnya di sini ya, seorang manajer supermarket ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah pengeluaran, yaitu nilai nominal berbelanja dalam sebulan, antara faktor jenis kelamin dan tipe belanja. Untuk tipe berbelanja, pelanggan dibagi 3 kategori, yaitu 2 kali seminggu dalam jumlah besar, sekali seminggu dengan item barang sama, dan sering berbelanja barang diskon. Disebut varian dua arah karena memiliki 2 faktor, yaitu jenis kelamin dan tipe belanja. Datanya diperoleh seperti berikut. Di dalam hal ini dikatakan 2 arah atau 2 faktor karena ada 2 faktor. 2 faktornya yaitu jenis kelamin dan tipe belanja tadi. Sehingga dari ini diperoleh datanya seperti ini. Ini pengeluaran tiap bulan, ini jenis kelamin dan tipe belanja. Jenis kelamin dibedakan menjadi 2, ada pria dan wanita. Kalau 1 pria, 2 wanita. Kemudian 0 ya, 0 wanita ini tadi. 1 pria, 0 wanita. Removable 0. Ini aja. Oke, gitu. Terus keterangan yang lain, tip belanja ada 3, yaitu yang 1 2 kali seminggu jumlah besar, yang kedua sekali seminggu item yang sama, 3 sering ada diskon. Dalam kasus ini dinamakan ANOVA 2 arah karena ada 2 faktor, yaitu jenis kelamin dan tipe belanja. Kalau ANOVA 2 arah tidak bisa menggunakan komparmen karena di sini hanya terbatas pada one way ANOVA saja, maka menggunakan model linear tergeneralisir atau GLM. Nah, tapi GLM-nya di sini langkahnya menggunakan univariat. Nah, langkah-langkah masukkan jumlah belanja ke dependent variable, pengeluaran ini ke dependent variable. Kemudian masukkan variabel jenis kelamin dan tipe belanja ke kolom fix faktor. Nah, ini dari gender fix faktor, tipe belanja ke fix faktor juga. Klik option, pilih homogeneity test, option homogeneity test untuk menguji apakah kelompoknya tadi homogen atau heterogen. Kemudian deskriptif statistik, blok overall, jenis kelamin, tipe belanja, dan pindahkan overall, jenis kelamin, overall, jenis kelamin, dan tipe belanja ke display, ke kolom display main for. Nah, kalau sudah diklik continue. Oke, kalau sudah gitu aja, nanti langsung diklik OK gini. Nah, dari sini ada 4 output ya, ada 5 sorry, between ini, between subject factor, kemudian deskriptif statistik, uji homogenitasnya, levelity test, tabel ANOVA-nya untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan atau tidak dari 3 pengeluaran tadi. Kemudian grand main-nya, grand main, gender, tipe belanja. Oh, ada yang kurang, jenis kelamin, tipe belanjanya tadi. Oh, ada yang kurang ternyata. Kalau ada yang kurang tambahin lagi, nggak apa-apa ini. Kita lihat plotnya,
kita masukkan di sini yang jenis kelamin gitu aja, add. Kemudian kita masukkan lagi tipe belanja, add, continue gitu. Untuk apa tadi, optionnya ya di sini. Nah ini dimasukkan lagi. Oke, continue. Oke, nah ini output yang terbaru ini lebih lengkap lagi di sini. Ada plotnya di sini. Nah ini plot gendernya. Jadi dari plot ini nanti bisa dilihat bahwasanya ini yang belanja kebutuhan lebih itu ternyata pria daripada wanita, lebih besar. Terus belanja 2 kali sehari, 2 kali seminggu jumlah besar itu lebih sedikit, sering ada diskon ini lebih tinggi belanjanya. Dari sini dapat dijelaskan tabel between subject factor. Nah sini ya, tabel between subject factor menjelaskan tentang banyaknya responden per kategori jenis kelamin dan tipe belanja. Jenis kelamin dan tipe belanja. Kemudian deskriptif statistik menggambarkan rata-rata dan simpangan deviasi jumlah pengeluaran belanja per bulan berdasarkan kategori jenis kelamin dan tipe belanja. Untuk kategori wanita dengan tipe belanja sering ada diskon, memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kategori wanita dengan tipe belanja, yaitu sebesar 3,22 juta rupiah. 3,22 juta rupiah. Nah ini sering ada diskon, wanita memiliki yang paling tinggi pengeluaran dibandingkan yang lain. Kemudian sementara itu untuk kategori pria tipe belanja seminggu sekali, item yang sama mempunyai rata-rata pengeluaran terbesar. Untuk pria yaitu 3,39 juta. Kemudian dari tabel yang 3, tabel affinitasnya, tabel affinitas dengan p-value sebesar 0,064, nah lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya asumsi homogenitas varian merupakan asumsi dalam analisis varian terpenuhi. Hal ini berarti tidak ada perbedaan variasi yang signifikan di antara kelompok data, jadi semua datanya bersifat homogen. Kemudian test of between subject effect. Nah ini adalah uji ANOVA-nya yang digunakan, merupakan tabel utama yang merepresentasikan hasil hipotesis yang diajukan oleh manajer pemasaran. Dari tabel tersebut diketahui nilai p-value untuk kategori jenis kelamin gender sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai pengeluaran antara pria dan wanita ketika berbelanja. Begitu juga untuk kategori tipe belanja diperoleh nilai F sebesar 17,7, nah ini 73, dan signifikansinya pada alfa 0,05, artinya terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran di antara 3 tipe belanja pengunjung. Untuk melihat apakah ada perbedaan pengeluaran pengunjung dari faktor interaksi jenis kelamin dengan tipe belanja, maka kita dapat melihat nilai dari nilai p-value yang dihasilkan. Dari tabel di atas diketahui nilai p-value untuk gender dan tipe sebesar 0,01 yang nilainya lebih kecil dari